Selamat pagi ataupun siang ataupun malam teman-teman yang nonton. Di sini saya akan membuat suatu tutorial pembuatan Google Slide ataupun media pembelajaran berbasis ICT. Nah, yang pertama kita lakukan ialah membuka Google Chrome pada laptop kita. Nah, di sini kita bisa klik pertama itu My Drive, di mana kita untuk menyimpan Google Slide tersebut. Nah, muncul tampilan seperti ini, di mana ini saya sudah masuk sebelumnya pada Google Drive. Teman-teman bisa nanti klik Gmail-nya ya, supaya masuk seperti ini. Nah, di sini kita klik baru, lalu folder. Setelah itu dia bakalan muncul nih folder tanpa nama, bisa dihapus baru ganti foldernya, misalnya namanya Google Slide, lalu klik OK. Nah, terlebih dahulu teman-teman semua cari gitu kan, ada nggak nih folder Google Slide itu gitu. Nah, ternyata ada. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik ini yang new tab untuk membuka. Kita kan tadi kan kita baru buka Google Drive, sekarang kita untuk pembukaan Google Slide-nya ataupun pembuatan Google Slide-nya. Kalau saya sih biasanya Google Slide-nya template gitu kan, memperhemat waktu, dan saya kan nggak pandai buat Google Slide yang rapi ataupun yang cantik, jadi saya biasanya template. Nah, saya di sini klik Slide Carnival biasa, lalu pilih Slide Carnival Batch Free PPT Templates and Google Slide. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini, di mana ada formal, inspirasi, kreatif, simple, startup, ada juga elegan. Nah, di sini itu maksudnya Google Slide yang mau kita buat itu bentuknya seperti apa? Formal kah? Kreatif kah? Simple kah? Startup, elegan? Nah, misalnya kalau saya pilih inspirasi nih dulu. Nah, di sini banyak nih jenis templatenya, bisa teman-teman lihat nih, banyak yang mau kita pakai. Misalnya kalau saya memilih ini. Nah, setelah kita klik, maka bisa kita pilih go to preview and download. Nah, di sini ada dia PowerPoint dan Google Slide. Bisa dia template PowerPoint dan template Google Slide. Maka kita pilih template Google Slide. Buat salinan. Nah, muncul dia tampilan seperti ini yang mau kita templatekan biar memperhemat waktu. Nah, di sini sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengganti nih nama filenya dengan cara nih di sudut kanan kiri ini kan ada dia ganti nama, itu bisa kita hapus saja nama awalnya, lalu misalnya kita buat metode pembelajaran. Nah, kita klik enter. Nah, dia jadi udah terganti namanya. Nah, kita masuk ke slide pertama, di mana slide pertama ini merupakan suatu cover pada Google Slide kita ataupun PPT yang biasa kita buat ya kan. Kita masuk ke ini. Nah, di sini kan dia nih, kita misalnya tema kita pada hari ini sudah saya tentukan ataupun sudah saya ketik biar memperhemat waktu video tutorial, yaitu pentingnya pemahaman warga negara tentang nilai-nilai demokrasi. Nah, di sini bisa kita hapus nih. Lalu kita ketik judul kita ya kan. Nah, muncul deh seperti ini. Ini kan kalau ini kayak sedikit gitu kan, kayak kecil, bisa kita perbesar dengan cara blok terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada dia nih, ukuran font, di mana ukuran font tersebut untuk menambah ataupun mengurangi ukuran pada teks tersebut. Misalnya kalau misalnya kita mau 18, nah bisa juga lagi mau ditambah menjadi itu namanya dikurang 24. Nah,
Misalnya kita mau bikin rata tengah nih, bisa kita klik ini, ratakan. Kita bikin rata tengah. Nah, setelah itu pastikan kalau setiap cover itu kan ada nama kita kan. Misalnya nama kita yang mau presentasi. Misalnya kita bikin di sini by Yeremia. Nah, di sini terlalu naik ke atas, bisa kita turunkan dengan cara klik pada titik tengah itu, lalu kita gini kan, kita tarik ke bawah. Nah, sudah jadi kan. Lalu kita mau mengubah foto yang ini nih, foto cewek ini kan, mau kita ubah dengan foto kita. Bisa kita klik pertama dulu fotonya, lalu kita klik kanan, lalu kita hapus. Nah, sudah hilang. Lalu kita mau misalnya mau nambah foto pakai foto kita kan, bisa kita klik sisipkan, lalu klik gambar, ataupun dengan cara cepat ini kan ada nih sisipkan gambar, udah langsung ada tertera kayak gambar galeri gitu kan. Bisa baru dia bisa dari internet dan bisa juga dari komputer. Yang pertama saya ajari dari komputer, dari laptop dulu ya, ataupun komputer. Nah, di sini banyak kan, bisa teman-teman pilih. Misalnya saya mau bikin foto saya. Nah, di sini kan ini kan jelek nih, nggak beraturan. Bisa kita atur lagi. Misalnya kita ini pada pojok sebelah kiri kita geser dia supaya dia beraturan gitu kan. Nah, jadi foto kita di situ bisa juga diubah. Itulah enaknya template dimana kita berkreasi dengan cepat gitu kan, nggak perlu makan waktu. Nah, lalu misalnya dari internet nih, dari internet. Misalnya ini mau kita ganti jadi foto demokrasi, kan ini kita membahas demokrasi, jadi foto kita dan foto demokrasi. Nah, bisa kita klik sisipkan, lalu kita klik gambar, lalu telusuri internet. Lalu kita bikin di sini misalnya demokrasi. Nah, banyak gambar nih, bisa kita pilih kan, enak kali. Nah, misalnya nih, misalnya kita mau pilih gambar yang ini, lalu kita klik gambarnya, lalu kita sisipkan, lalu kita tunggu untuk memuat gambar. Ini kan terlalu besar, lakukan langkah seperti tadi, dimana kita memperkecil fotonya biar rapi kan. Lalu kita letak ke sini. Jadi dia ada foto kita dan juga ada foto demokrasi. Kan kita membahas demokrasi, jadi saling bersangkut pautan gitu. Nah, slide kedua. Biasanya slide kedua ini merupakan pembahasan pada materi. Nah, misalnya judulnya kita bikin yang ini tadi. Pembahasannya tentang pentingnya demokrasi, pentingnya pemahaman warga negara tentang nilai-nilai demokrasi. Nah, bisa kita hapus ini. Lalu kita klik, kita ketik judul kita. Nah, muncul dia seperti ini. Bisa misalnya mau diperbesar nih dengan satu-satu, bisa. Baru rata kanan, rata tengah, bisa. Nah, setelah itu kan ini ada dua kotak nih. Kita akan menghapus dua kotak tersebut dengan cara, misal ini kan kotak pertama. Lalu pastikan kursor itu seperti ini gambarnya. Lalu klik kanan, lalu klik hapus. Sudah, ini jadi satu kotak. Bisa kita perbesar untuk memasukkan materi yang di awal. Bisa kita hapus saja, kita ganti dengan teks kita ya kan, kita hapus. Nah, ini juga ada nih, ini kan kotak kedua, kita hapus saja kotaknya dengan cara kursornya tadi, lalu kita klik kanan, lalu kita hapus. Mana nih kursornya, klik kanan lalu hapus. Nah, setelah itu dia hanya satu kotak ya kan.
Nah, kita mau masukkan materi, tetapi kan ini ukurannya hurufnya itu terlalu kecil. Bisa kita tambahi terlebih dahulu ya, biar nanti nampak dibaca gitu. Sama nah, ini dia materi yang mau kita masukkan misalnya. Nah, lalu kita masukkan kepada Google Slide. Nah, ini dia. Di sini dia menjelaskan pentingnya pemahaman warga negara tentang nilai-nilai demokrasi, di mana nilai demokrasi itu sangat perlu untuk acuan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, setelah itu misalnya kita mau ganti nih. Ini tadi cara menggantinya kan sudah saya jelaskan. Nah, pada slide ketiga biasanya misalnya kita mau bikin foto tentang misalnya pada slide ketiga kita mau bikin foto demokrasi, bisa judulnya kita bikin foto demokrasi, baru misalnya ini kita hapus nih. Lalu caranya dengan cara yang kayak tadi, sisipkan, lalu gambar, lalu lusuri dari internet. Nah, ini tadi dia gambar demokrasi warga negara. Nah, misalnya kita mau pilih yang ini, lalu kita klik sisipkan. Tunggu lagi memuat, sabar. Nah, di sini bisa kita perbesar ataupun perkecil. Misalnya nih, gambar perempuan ini kan nggak bersangkut pautan dengan materi, bisa dihapus. Klik kanan, lalu hapus. Nah, jadilah dia foto demokrasi. Nah, lalu misalnya pada foto ini dia ada penjelasan, tetapi penjelasannya kita pengennya pakai audio gitu kan. Bisa teman-teman klik ini, sisipkan, lalu audio. Nah, di sini kita memilih audio kita yang mana gitu. Sudah saya siapkan audionya, misalnya yang ini. Kita klik audio tadi. Nah, lalu dia muncul nih di sini kan. Muncul, bisa diperbesar, alangkah baiknya kita perbesar aja ya kan, biar lebih cantik gitu. Nah, setelah itu sudah siap, tinggal nanti pengaturannya nih, dimana misalnya kita klik audionya, lalu kita bisa klik dia diputar setelah kita klik audio tersebut, atau otomatis. Lebih bagus sih kalau saya diklik gitu kan. Lalu ada dia nih, ulang audio atau berhenti pada pergantian slide. Biasanya saya berhenti pada pergantian slide. Nah, misalnya pada slide keempat, kita mau membuat video gitu kan. Misalnya video tentang demokrasi, biar nanti penontonnya enggak ini, ataupun pendengar materinya enggak bosan gitu. Bisa kita klik misalnya dengan cara seperti ini, klik sisipkan, lalu klik video. Nah, dia langsung muncul di YouTube ya kan, langsung. Baru teman-teman bisa klik misalnya demokrasi warga negara, klik enter. Nah, muncul nih banyak, warga negara dan budaya demokrasi, rumah demokrasi, apa itu demokrasi. Misalnya kita akan memilih ini, warga negara yang demokrasi. Bisa kita klik ininya, videonya. Nah, tunggu beberapa saat, video itu akan memuat. Nah, di sini ini kan jelek nih di kiri kan. Bisa kita maunya di tengah yang ada gambar yang ini. Nah, bisa kita ubah dia. Nah, bisa kita ubah dengan cara kita geser. Lalu nah di sini. Sudah jadi. Lalu kita mau atur videonya, misalnya terputar saat diklik ataupun secara otomatis. Setelah itu kita akan bikin transisi ataupun munculnya gambar itu seperti mana gitu kan, biar menarik. Lah, kita klik ini gambarnya misalnya. Lalu kita klik ini transisi, ubah transisi.
Nah, lalu kita banyak nih pilihannya. Misalnya ada lebur, pudar, balik, kubus. Kita misalnya mau pilih kubus, lalu animasi objek, kita bakalan pilih putar misalnya gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita Assalamualaikum lihat dulu, warahmatullahi kita wabarakatuh. presentasikan. Nah, misalnya kita klik enter. Dia kayak ada kedip gitu, baru videonya pun terputar sendiri kan. Nah, kita tadi klik transisi, lalu kita klik kubus, lalu kita klik terapkan ke semua slide jika mau. Coba kita lihat lagi, presentasikan. Nah, misalnya kita mau presentasikan, lalu kita klik presentasikan. Kita klik enter. Nah, dia kayak gambar kubus seperti itu transisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan ada muncul audio. Nah, itu bisa nanti kalau teman-teman klik, dia tuh nanti muncul sendiri audionya, suaranya. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam pengerjaan Google Slide. Terima kasih.